Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa dalam perkuliahan tentang tema pelanggaran HAM, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pelanggaran HAM. Di slide yang pertama ini saya tampilkan beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ataupun terjadi di belahan negara lain. Materi ini tersajikan dari beberapa sumber, dari berbagai sumber, dan tidak ada unsur apapun kecuali hanya dalam konteks pembelajaran. Oke. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari, telah digunakan baik di kalangan birokrasi, militer maupun di kalangan masyarakat umum. Untuk melindungi hak asasi manusia, negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum, agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM, dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara. Sistem politik yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat. Itu definisi dan juga pembahasan hak asasi manusia secara umum dan secara singkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pelanggaran HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengartikan bahwa pelanggaran HAM adalah sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pelanggaran HAM yang berbasis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ini sangat komprehensif, di mana ada unsur sengaja atau tidak sengaja sehingganya seseorang dirugikan dalam konteks dia adalah sebagai warga negara, maka masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang diatur dalam Undang-Undang 26 tahun 2020 ini. Selanjutnya, kita mengklasifikasikan pelanggaran HAM dalam dua hal. Satu, pelanggaran HAM berat, dan yang kedua adalah pelanggaran HAM ringan. Atau pelanggaran HAM ringan terlebih dahulu, setelah itu baru pelanggaran HAM berat. Jenis pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok, tetapi tidak mengancam keselamatan jiwa manusia. Meskipun begitu, jika dibiarkan dalam waktu cukup lama, pelanggaran ini tetap dianggap membahayakan hak seseorang individu. Salah satu contohnya adalah kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran ketika seseorang merasa tidak nyaman, merasa tidak pas, dan itu mencemarkan nama baik seseorang, maka tidak secara langsung seseorang itu akan merasa dia terbebani dalam konteks masuk dalam kategori pelanggaran berat, tidak. Tetapi jika itu dibiarkan, jika itu tetap berlanjut dan akan ada keberlanjutan dari kasus itu, maka seseorang yang dicemarkan nama baiknya bisa masuk dalam bisa merugikan atau membahayakan dari seseorang yang menjadi korban tersebut. Yang kedua, jenis pelanggaran HAM berat. Jenis pelanggaran HAM berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diatur pelanggaran HAM berat berdasarkan pasal 7 Undang-Undang 26 Tahun 2000 meliputi 1. Kejahatan genosida. Apa itu kejahatan genosida?
Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Dengan cara apa? Yang pertama, genosida itu bisa dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok. Yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Yang selanjutnya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Dalam konteks kejahatan genosida ini banyak modusnya. Artinya dalam kategori-kategori yang telah saya sebutkan tadi, jika ada unsur menuju ke sana, maka bahaya sangat mungkin akan terjadi kejahatan genosida jika tidak dipantau atau tidak dilindungi oleh negara ataupun bahkan dunia, sehingganya kejahatan genosida ini akan sangat merugikan bagi ras, kelompok ataupun etnis tertentu. Pelanggaran HAM selanjutnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, yakni perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bisa berupa pembunuhan, bisa berupa pemusnahan, bisa juga perbudakan, atau pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa, atau perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Dan juga penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Yang selanjutnya adalah penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid, yaitu sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh suatu pemerintahan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak istimewa dari suatu ras atau bangsa. Dari dua kejahatan atau dua pelanggaran HAM, dari genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Kalau kejahatan terhadap kemanusiaan ini clear, apa yang dilakukan, serangan ataupun hal-hal yang dilakukan langsung bisa mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap masyarakat atau kelompok tertentu. Saya contohkan, ketika terjadi pembunuhan, maka seseorang akan hilang nyawanya, atau kalau dalam kitab undang-undang hukum pidana memiliki definisi tersendiri yang lebih komprehensif, maka di situ seseorang akan dirugikan secara hak asasi manusia. Yang selanjutnya ketika perbudakan atau ketika pemusnahan, clear, seseorang dirugikan dalam konteks orang tersebut sebagai manusia dan melekat dan langsung seseorang mengalami kerugian. Pengusiran juga sama, perampasan kemerdekaan juga sama, penyiksaan juga sama, pemerkosaan, pemaksaan kehamilan. Dalam konteks yang mana pemaksaan kehamilan itu dianggap melanggar HAM? HAM berat lagi. Pilihan hamil atau tidak hamil bagi perempuan itu adalah hak perempuan itu sendiri. Maka ketika seorang perempuan dipaksa untuk hamil sedangkan dia tidak berkeinginan untuk hamil, itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Atau kasusnya berbeda. Ketika seorang perempuan ingin hamil,
tetapi ada indikasi untuk menggagalkan kehamilannya, maka itu pun masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Artinya, pilihan seseorang ini akan melakukan apa, atau seseorang perempuan saya akan hamil atau tidak hamil, itu adalah hak bagi seorang perempuan. Penganiayaan pun sama, penghilangan orang secara paksa pun sama, kejahatan apartheid juga sama. Artinya, baik kejahatan pelanggaran HAM ringan atau pelanggaran HAM berat itu sama-sama merugikan hak asasi manusia seseorang. Seseorang sebagai warga negara berhak untuk menentukan apa yang akan dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut. Sampai di sini saya memberikan materi dan kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tuangkan pertanyaan tersebut pada media yang ada pada pembelajaran ini. Terima kasih dan silahkan Anda membaca buku ajar yang telah dibuat oleh tim pengajar hak asasi manusia di Fakultas Hukum Unila. Banyak membaca buku referensi, banyak membaca jurnal, sehingga menjadi pengayaan bagi Anda semua untuk bisa memahami apa materi dari yang disampaikan oleh tim pengajar dari Fakultas Hukum Unila. Terima kasih, saya Heri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.